Halo Sobat Dipa, pada podcast kali ini kita akan membahas bagaimana jenis-jenis konflik, kemudian bagaimana cara orang itu merespon konflik, lalu bagaimana membuat resolusi konflik yang tepat gitu. iya, Untuk pasangan ya, untuk Iya. pasangan dalam pernikahan. resolusi konflik itu adalah penyelesaian konflik ya. Cara untuk menyelesaikan konflik. Kalau saya pribadi sih melihat dari klien-klien yang pernah datang gitu ya dalam merespon konflik rumah tangga, ada dua yang bisa diidentifikasi. Yang pertama adalah tipe individu yang kemudian ketika dia mengalami ketidaksukaan atau dia punya kebutuhan tapi belum terpenuhi sama pasangan, atau ya memang ada masalah gitu ya dengan pasangannya, merespon konflik itu dengan menghindar. Menghindar sejauh-jauhnya, tidak mau membahas, diem, atau silent treatment ya kalau anak sekarang bilangnya. Tapi ada juga orang yang menggebu ketika dalam menyelesaikan konflik. Menggebunya ini bahkan bisa sampai berperilaku agresif dan menyerang gitu ya. Nah, kalau dua ekstrem ini terjadi, biasanya memang pasangan akan kewalahan gitu. Tapi ternyata dalam teorinya, sebelum kita masuk bagaimana melakukan resolusi konflik itu, menurut Thomas Gilman ada namanya tuh model konflik mode instrumen. Jadi dia mengidentifikasi kira-kira ada sekitar 5 cara individu untuk merespon sebuah konflik. Yang pertama ya yang seperti tadi saya jelaskan, ada orang yang avoiding gitu. Ya udah ngejauh aja, nggak mau untuk merespon sebuah konflik karena ya malas bertengkar, malas berada di situasi yang nggak nyaman, malas untuk menghadapi, mungkin khawatir diserang dan sebagainya gitu ya. Terus yang kedua ada yang competing namanya atau bersaing ya. Dia menekankan pokoknya saya itu punya kebutuhan ini dan kebutuhan ini harus terpenuhi, sehingga dia akan mencari kemenangan dalam proses berkonflik itu. Kemauan saya itu harus menang gitulah gitu ya. Terus yang ketiga, keempat, kelimanya itu ada berkolaborasi, ada compromising, sama ada lagi accommodating. Nah, 3 yang saya sebut di belakang itu pada intinya sih mencoba untuk menyelesaikan konflik dengan lebih smooth ya. Berkolaborasi, mencari solusi bareng-bareng gitu ya. Terus yang compromising kan berarti dia berkompromi, mencari jalan tengah. Sama satu lagi sih accommodating, yang mengakomodasi, kamu butuhnya apa, saya ada butuhnya ini, ayo kita selesaikan gitu. Cuma dalam konflik berpasangan yang dia itu ada unsur emosionalnya, 3 hal tersebut itu bisa tidak terjadi karena logikanya lagi ketutup dengan tingginya emosi gitu Pak. Yang bisa terjadi itu biasanya terjadi adalah menghindar, sehingga ada silent treatment juga yang terjadi di situ. Atau yang kedua tuh yang kemudian mencoba memaksakan kehendak karena saya merasa ini paling benar dan saya harus menang gitu. Jadinya agresif. Di titik 2 itu adalah di titik di mana emosi itu sangat mendominasi. Sedangkan titik 3 yang lain itu di mana emosi di slow down kan, kemudian kita bisa berpikir jernih. Sedangkan dalam posisi konflik kan akan sulit ya. Konflik berpikir jernih kan sulit. Konflik dalam pasangan kita memang akan cenderung terpancing secara emosional sih Pak. Masing-masing dari keluarga itu kan akhirnya punya budaya bagaimana membentuk metode konflik masing-masing antara pasangan. Yang penting disepakati kan begitu. Ketika pasangan satu orang karakteristiknya memaksa, sedangkan satunya lagi tipe mengalah, bertemu apakah oke begitu? Nah itu yang kemudian sebagai pasangan harus diidentifikasi gitu, dianalisis lagi ya. Ada nggak orang yang menderita di situ gitu loh Pak? Iya. Walaupun katanya sih setiap orang dalam konflik itu menderita ya. Iya. Tapi ada nggak yang kemudian menderita itu maksudnya kayak
tidak selesai, buat dia tuh tidak selesai. Kalau yang menang kan sangat mungkin ketika dia merasa dia menang, ya sudah selesai gitu. Tapi kalau orang yang terus-terusan mengalah kan bisa jadi mereka merasanya ini nggak pernah selesai gitu, konflik ini tuh gitu. Iya, iya. Berarti dua kutub itu baik pengalah maupun memaksa itu bukan jalan yang baik jika pernikahan itu berlangsung waktu yang sangat lama. Karena pasti akan ada pihak yang tersakiti. Walaupun sebetulnya orang yang marah-marah itu juga tanda bahwa dia tersakiti sih, Pak. Dalam konflik itu tidak ada pihak yang tidak tersakiti sih. Memang ketika orang berkonflik dan keduanya itu tidak menggunakan logika berpikir, hanya mengedepankan emosi, ya sama aja dua-duanya menderita juga gitu. Ya sifat konflik itu gini, orang seringkali yang saya temukan sejumlah orang itu memilih untuk tidak berkonflik karena takut tersakiti. Karena menganggap konflik adalah sebuah hal yang negatif gitu ya. Tidak melihat bahwa setelah berkonflik itu bisa saja ada kondisi baru yang mungkin tercipta karena dua orang itu telah mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi rasa sakitnya gitu. Iya. Jadi bentuk konflik itu kan muncul dalam bentuk perasaan marah. Sebagian besar perasaan marah, dan terkadang gini, orang itu tidak ingin keluar perasaan marah, tidak ingin keluar ekspresi marah, karena marah itu tidak boleh keluar gitu. Tapi dalam budaya kita memang doktrin saat kita kecil begitu kan, yeah. Jangan marah gitu, di agama juga diajarkan gitu sih. Yeah. Tapi sebetulnya yang baik itu merespon marah bukan dengan nggak boleh marah, karena berarti kita akan menghambat seseorang untuk punya emosi. Yeah. Emosi marah itu emosi dasar ya. Yeah. Yang perlu ditanyakan adalah ada apa sih kok sampai marah? Atau begini, marahnya itu melakukan apa? Mencaci makikah, meledakkah, kemudian keluar kata-kata kasar atau intonasi yang tinggi, itu kan yang nggak boleh. Iya. Tapi maksud saya itu, maksudnya marah itu adalah dasar bahwa marah itu oke. Iya. Tetapi bagaimana kita memanajemen marah agar pihak yang kita marahi tidak merasa menerima luapan marah itu lebih ekstrim gitu. Tapi kan itu kalau orangnya sudah tahu cara marah, Pak. Nah, Yeah. Yang sekarang seringkali tidak terjadi itu adalah ketika seseorang memiliki emosi marah, orang di sekitarnya itu nggak tanya marahnya tuh ada apa. Dan seringkali juga orang yang marah itu karena saking meluapnya ya, saking eksplosifnya, meledaknya, dia sendiri kayak kurang bisa menjelaskan sebetulnya marahnya itu karena ini gitu. Nah, budaya kita yang lebih sering terjadi itu adalah nggak boleh marah, nggak boleh mengekspresikan marah, ya. Tapi tidak ditanya sebetulnya marahnya itu kenapa. Padahal prinsip marah itu adalah memastikan bahwa orang yang kita marahi itu tahu bahwa kita tidak menyukai sesuatu hal yang sedang dia lakukan atau dia ucapkan. Iya. Prinsipnya kan itu. Iya. Memastikan bahwa dia tahu. Sehingga dari situ lawan marah kita itu, yang kita marahi itu jadi memahami nantinya tidak akan melakukan hal itu lagi. Dia memperbaiki kesalahannya. Ya, atau bernegosiasi. Ya, menyesuaikan gitu. Dengan kebutuhan kita, ya. Menyesuaikan dengan jadi marah pun sebenarnya itu ada fungsinya. Ada fungsinya. Tetapi bagaimana mengelola angernya itu? Ya, mengetahui dengan jelas penyebab marah itu satu, mengidentifikasi penyebab marah itu. Kedua adalah menyampaikannya dengan cara yang tepat sehingga setelah itu orang jadi tahu apa yang sebetulnya menjadikan dia marah dan apa harapannya ketika dia mengekspresikan kemarahan gitu. Jadi bukan nggak boleh marah ya, marah, senang, sedih, semua bisa itu boleh gitu. Itu bagian dari ekspresi, bagian dari perasaan manusia yang harus
kita sadari, terima juga. Kita terima, jangan ditekan sehingga nanti menjadikan luka batin gitu. Ya, sebetulnya termasuk dengan sedih sih Pak. Kalau laki-laki kan cenderungnya ada doktrin yang memang maskulin ya. Jadi nggak boleh laki-laki itu nangis gitu kan. Terkadang ini perasaan sedih laki-laki itu butuh penyaluran sih. Iya, yang terkadang bagi perempuan itu penyalurannya kan menangis ya. Kalau laki-laki itu kan proses berpikir, merenung, kalau orang Jawa istilahnya batek gitu, itu kan larinya bisa ke hobi. Makanya hobi laki-laki itu lebih variatif daripada perempuan itu. Makanya kembali ke tema tadi, bagaimana resolusi konflik. Ya harus mengenali dulu ya. Mengenali emosi-emosi dasar. Emosi dasar. Jadi sebelum kita bisa melakukan ya tadi ada akomodasi, ada compromising gitu ya. Mencari win-win solution, itu kita mesti memahami dulu emosi apa yang muncul saat perbedaan pendapat lalu konflik terjadi di dalam kehidupan berpasangan gitu kan. Kita mesti kemudian juga memahami tipe ekspresi emosi pasangan. Apakah pasangan waktu marah itu diam saja, tidak ngomong di kamar gitu, atau tipe meledak tapi 1 jam kemudian lupa, reda. Kita pahami. Kalau tidak paham dengan tipe karakteristik pasangan, ya nanti akan berlarut-larut kan gitu ya. Iya, tidak ada proses belajar dari konflik yang muncul sih gitu. Iya. Jadi memang kalau berkonflik itu yang jelas satu pihak dulu deh minimal bisa menyadari, oh ini tuh berarti masuk ke fase konflik ya. Lalu tidak kemudian impulsif atau mengikuti ledakan dorongan dari dalam diri gitu loh Pak. Ini kalau saya menyadari bahwa oh iya oke, ini konflik, saya nggak melanjutkan untuk betul-betul impulsif ngikutin emosi yang ada di dalam diri sendiri, tapi tunggu dulu, oke ini konflik, apa yang membuat saya jadi punya emosi ini, itu yang pertama kali mesti dicari, sehingga nanti kalaupun ngobrol sama pasangan akan lebih jelas gitu, lebih clear. Sebetulnya saya tuh marah atau saya sedih atau saya kecewa tuh karena apa gitu. Kalau yang sering kali terjadi itu kan mau menjelaskan tapi karena lagi emosional penjelasannya jadi nggak jelas, pasangannya jadi nggak paham sebetulnya kenapa marah, kenapa sih kok ekspresinya seperti ini gitu. Lalu kemudian ini juga mengkomunikasikan sebetulnya yang diinginkan tuh apa. Kalau sudah mengetahui itu, kemudian sudah dalam keadaan yang lebih stabil, akan lebih enak kalau kita mencari jalan tengah. Kadang itu kalau sudah emosi dengan pasangan itu, mencari titik stabilnya itu susah sih. Iya sih. Makanya terkadang beberapa orang menemukan cara-cara kreatif dalam, ini budaya keluarga masing-masing ya, menemukan cara kreatif dalam menghadapi konflik pasangan sih. Saya pernah menemukan ada pasangan suami istri ketika berkonflik itu, dia tahu bahwa pasangannya tidak suka bicara gitu, maka dia ketika berkonflik dia pakai surat dimasukin ke baju yang ada di belakang pintu gitu, masukin ke situ. Kemudian si istri membalas juga dimasukin ke situ, mereka baca gitu. Jadi bentuk penyelesaian masalah itu lewat surat menyurat yang dimasukin dalam saku baju di cengkalan. Ada juga yang lewat anak. Kalau lewat anak kayaknya sehat deh Pak. Tolong samain ibumu begini. Tapi kan sebenarnya gini, ada cara-cara kreatif yang dilakukan. Entah itu terlepas itu ini efektif, ini tidak efektif. Ada juga yang ditumpuk, meledak, konflik besar, reda. Bulan kemudian konflik besar lagi, mereda. Jadi setiap keluarga itu punya cara unik dalam penyelesaian masalah. Pernikahan tetap panjang gitu. Tapi kalau menjadikan anak sebagai bridging ya, jembatan gitu antara si istri dan suami untuk menyampaikan kebutuhan mereka masing-masing, itu menurut saya salah. Bapak juga pasti akan setuju dengan kalimat ini sih, karena si anak tuh akan lelah sekali dan
yang berkonflik itu dua orang dewasa gitu, dengan kapasitas kognitifnya mereka sebagai orang dewasa. Tapi perlu kita sepakati bahwa ada banyak sekali metode resolusi konflik seperti itu. Kan itu kan bagian dari jenis-jenis resolusi konflik. Suami istri butuh menyelesaikan konflik itu hanya berhasil jika dibantu sama anak. Tapi kalau anak sebetulnya saya agak kurang sepakat, meskipun saya sepakat ketika konflik itu dibantu oleh pihak ketiga. Mencari pihak ketiga dalam konflik itu sebetulnya cara yang cukup efektif, apalagi kalau memang pihak ketiganya ini ya diberikan kepercayaan ya, baik oleh pihak suami maupun pihak istri. Tapi kalau anak, kasihan dengan kapasitas kognitif mereka akan sangat berat menanggung beban konflik suami istri. Paham. Karena saya pernah menemukan kasus anak SMP, baru SMP, kalau nggak SMP SD akhir gitu, dicurhati permasalahan seksualitas sama ibunya. Konflik seksualitas dengan bapaknya, tapi curhatnya ke anak SMP, permasalahan seksual. Itu kan sebenarnya jauh melampaui kemampuan kognitif anak. Jadi ketika orang tua sudah damai, anak itu pikirannya masih saya masih dalam keadaan konflik nih. Kadang ya keluarga suami istri itu tipe-tipe yang memang kalau konflik itu meledak, anak-anak melihat ledakan konflik itu, tapi lupa menceritakan kalau mereka sudah berbaikan. Dan ketika konflik, anak diseret dalam arus konflik itu, diajak untuk berkubu atau ke pihak, apakah ke pihak suami atau ke pihak istri, terlibat tuh, walaupun mungkin anak perannya pasif ya. Setiap hari kan diberikan cerita-cerita negatif tentang kekurangannya satunya kan, kemudian akur anak nggak tahu, dan itu menumpuk setiap tahun, bertahun-tahun numpuk, akhirnya juga benci pihak yang jarang dicurhati. Banyak sekali kasus di mana keluarga, kalau kamu bilang sebelumnya adalah keluarga patogenik, itu ciri khasnya adalah keberpihakan anak kepada salah satu figur orang tua yang ekstrim. Bukan hanya konflik keluarga, tapi konflik dimanapun menggunakan pihak ketiga itu adalah jalan yang benar, tapi pihak ketiganya ini siapa? Gitu. Satu, pihak ketiganya ini perlu berada di posisi netral. Dua, dia adalah orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Tiga, ya sebisa mungkin memang orang yang dewasa gitu dalam menghadapi masalah ya, gitu. Kenapa anak dijadikan pihak ketiga itu kan karena dekat, bisa diakses di rumah, kemudian anak tergantung sama kita, bergantung sama kita. Jadi sangat mudah untuk kita libatkan dalam pusaran konflik gitu. Selain orang tua ya. Sebenarnya pemilihan dari pihak keluarga besar itu juga mesti berhati-hati sih Pak. Bisa aja. Beberapa rumah tangga itu saya lihat beberapa pasangan memilih untuk melibatkan orang yang dituakan dalam keluarga gitu. Tapi ya tadi sebaiknya orang ini bijaksana mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak. Karena sekali kita membuka konflik rumah tangga itu kan ya beberapa orang menganggap itu membuka aib gitu Pak. Jadi kalau misalnya bukan dengan orang yang betul-betul bisa bersikap netral, ya bisa dibayangkan gitu kabar mengenai konflik itu akan terbawa kemana gitu ya. Meskipun setelah terjadi konflik, kita juga bisa belajar mengenai hal-hal baru. Berarti kan konflik itu mencari titik tengah di mana si istri bertoleransi, si suami bertoleransi. Gitu. Itu jadi salah satu jenis konflik yang kolaboratif tadi dan sehat ya itu. Jadi kalau tidak pernah ada konflik berarti yang berpikir hanya satu orang Pak. Nggak ada. Nggak mungkin nggak ada konflik. Ya kalaupun tidak ada berarti kan yang berpikir hanya satu orang, yang satu ya following aja gitu, ngikutin aja. Ya kan, karena ya nggak ada upaya untuk memberikan gambaran. Sebenarnya nggak mungkin nggak ada konflik sih. Pasti ada konflik kan? Pasti ada konflik. Walaupun followers pasti ada yang namanya manusia ya. Nggak ada hal-hal yang terlalu sempurna untuk terlalu dicintai begitu. Di tengah proses pernikahan itu kan cinta
up and down. Ketika kita sedang down kan posisi perilaku pasangan kan menjadi tidak sesempurna yang kita bayangkan. Itu. Jadi tetap ada dibutuhkan konflik sih. Oke. Nah, beberapa yang saya temukan untuk sekarang ini adalah keputusan untuk silent treatment. Jadi ketika menemukan ketidakcocokan, salah satu pihak itu atau malah kedua-duanya memilih untuk diam. Dan ini luar biasa menyiksa sekali bagi pihak lainnya sih. Bagi anak khususnya ya, karena menyaksikan bapak ibunya tidak ngomong selama bertahun-tahun misalnya. Oh ada tuh yang kayak gitu, ada memang ada. Tapi maksud saya, walaupun pada akhirnya tidak pecah konflik, tidak ada ledakan gitu ya, tapi itu menyiksa sekali loh. Dia curangnya itu adalah dia tidak mau menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya dia dan apa yang menjadi harapannya dia kan. Mungkin dia berpikirnya gini kali ya, kan kamu tahu saya, masa kamu nggak tahu sih apa yang saya mau? Enggak kayak gitu. Ya emang harus ngomong gitu. Iya. Jadi nggak ada manusia itu yang mind reader gitu ya, pembaca pikiran dan itu selalu berhasil tuh nggak ada. Makanya jangan kemudian memberikan silent treatment itulah kalau misalnya memang lagi berkonflik gitu. Tapi kalau sudah pernikahan yang ke-7 tahun, pernikahan yang ke-8 tahun, itu banyak pasangan yang punya indera keenam. Tentang ada semacam zona begitu, ketika saya langgar, ini bisa jadi atau saya lewatin gitu, ini pasangan saya bisa marah nih gitu. Itu ada nih. Karena melewati banyak tahap proses konflik yang terselesaikan. Iya, tapi prinsip bahwa ketika konflik itu harus mengkomunikasikan tuh menurut saya ya, di fase pernikahan manapun, baik itu yang di awal, di tengah, atau nanti sudah sangat sepuh gitu ya bersama-sama, tetap harus ngomong. Karena detail kebutuhannya itu menurut saya pribadi harus diketahui, karena emosi yang tertumpuk itu ya tadi kata Bapak kan akan melukai, akan membuat luka batin dan sebagainya gitu loh. Lebih baik dibicarakan secara terbuka kebutuhannya, harapannya, rasa sakitnya ada di mana gitu. Ya emang yang paling ideal adalah berkolaborasi gitu kan ya, mencari win-win solution, compromising gitu ya, kompromi. Tapi menuju ke situnya sebagai pasangan juga harus tahu triknya, langkahnya. Ketika emosi sedang tinggi-tingginya, pikiran kreatif kita itu keblok gitu. Iya, kognitifnya. Kecerdasan kita itu keblok. Jadi kalau pasangan sedang marah, itu sepinter apapun pasangan kita ketika sedang marah, itu seperti anak kecil gitu. Iya kan? Karena emosional itu ngeblok pikiran. Iya. Itu nggak hanya dengan pasangan sih, dengan semua orang, semua hal. Ketika emosinya sedang tinggi, tidak stabil gitu, ya kecerdasan setinggi apapun, orang dengan kepintaran seperti apapun akan tidak berfungsi sih kognitifnya. Mungkin itu podcast kali ini berkaitan dengan resolusi konflik. Closingnya apa? Ya nggak apa-apa, konflik itu nggak apa-apa, karena tadi ada sisi positif yang bisa terjadi ketika kedua orang yang berpasangan ini berani menghadapi konflik. Positifnya apa? Kalau dua orang ini menyadari bahwa ini loh momen dimana saya bisa mengkomunikasikan secara terbuka apa yang menjadi kebutuhan saya dan harapan saya. Jadi dari situ positifnya adalah ada hal baru yang perlu dipelajari, ada hal baru yang kemudian tercipta gitu. Mungkin itu sih. Mungkin itu podcast hari ini berkaitan dengan resolusi konflik, semoga bermanfaat.